Pakai rokra gitu. Mau kirim ke Israel. Palestina. Israel. Cari grup. Lihat kok. Assalamualaikum, Kodir. Assalamualaikum. Menuju pesawat. Oh, apa? Pas perempuan baru. Kemudian memanfaatkan waktu mumpung masih terang, terkait dengan manasik ya, umroh ini insya Allah sudah pernah umroh semua kan ya? Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita murajaah saja. Murajaah manasik dari mulai kita sampai di miqat. Miqatnya kita penduduk Riyadh di mana? Qarnul Manazil atau As-Sailul Kabir di Taif. Wali ahli Najd Qarnul Manazil dan miqat bagi penduduk Najd yakni Riyadh dan sekitarnya itu Qarnul Manazil atau As-Sailul Kabir. Nah itu miqatnya kita. Hunna lahunna waliman marra alaihinna min ghairi ahlihinna. Nah kita melewati sebelum Mekah, kita melewati miqat Qarnul Manazil. Baik. Begitu kita sampai di miqat Qarnul Manazil, maka disunahkan kita untuk bersiap-siap untuk ihram. Ihram itu apa? Kita niat untuk masuk ke prosesi nusuk atau manasik haji atau umrah. Nah kita disunahkan sebelum berihram bebersih, mandi, kemudian memotong kuku dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita sampai di miqat, kalau bertepatan dengan salat fardu maka kita salat fardu. Kalau tidak bertepatan dengan salat fardu maka niatkan saja, karena di sana ada masjid, niatkan salat sunnah tahiyatul masjid atau setelah kita wudu salat sunnah wudu misalkan. Nah kemudian Nabi SAW beliau mulai berihram ketika beliau idza stawat ala rahilati, ketika Nabi SAW itu sudah siap, kemudian sudah naik ke atas tunggangannya. Nah, kemudian baru beliau
berihram. Niat. Apa niatnya? Apa niatnya? Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan atau labbaika umratan. Nah, itu niatnya. Nah, jadi niat ada keluasan. Niat ihramnya bisa ketika di masjid, ketika antum selesai sholat, atau ketika kita sudah mau melanjutkan perjalanan menuju Mekah, kita sudah naik di atas bis ini. Nah, nanti saling mengingatkan saja barangkali ada yang lupa ihram. Karena ihram itu apa? Salah satu rukun di antara rukun-rukun umrah. Kalau tidak dikerjakan maka harus balik lagi. Tidak boleh ditinggalkan, harus balik lagi kita ke miqat. Nah, itu ihram. Nah, berbeda dengan memakai pakaian ihram. Nah, kemudian ketika di miqat setelah bersih, memakai pakaian ihram, salat. Kemudian kalau yang mau berihram di masjid silahkan. Kalau yang mau berihram nanti di bis tidak mengapa. Nanti diingatkan supaya tidak lupa. Kemudian setelah itu disunahkan bagi seorang yang dalam keadaan ihram setelah berihram untuk memperbanyak apa? Talbiyah. Memperbanyak talbiyah. Dan bagi laki-laki disunahkan untuk dijaharkan, dikeraskan suaranya. Dan bagi kaum wanita maka cukup terdengar oleh dirinya sendiri atau orang di sampingnya. Memperbanyak talbiyah, apa bunyinya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu kita memperbanyak membaca talbiyah. Kemudian perlu diingat setelah berihram, baik ihram umrah atau ihram haji, maka diharamkan beberapa hal yang sebelumnya halal untuk kita kerjakan, atau kita kenal dengan mahdhuratul ihram, larangan-larangan ihram. Nah, larangan-larangan ihram ada 3 macam. Yang pertama, yang khusus, larangan itu berlaku khusus untuk laki-laki. Ada 2, apa saja? Apa saja? Larangan ihram yang berlaku khusus untuk laki-laki. Memakai pakaian berjahit. Memakai pakaian berjahit yang membentuk tubuh. Itu pakaian yang kita pakai seperti ini. Kemudian yang kedua, menutup kepala. Nah, ini 2 larangan khusus untuk laki-laki. Kemudian 2 larangan khusus untuk wanita. Ada 2, apa saja? Memakai sarung tangan. Memakai sarung tangan dan juga memakai niqab, cadar. Wala tantaqibul mar'atu wala talbasu al-qaffazain, kata Nabi. Jadi seorang wanita tidak boleh memakai niqab dan juga tidak memakai qaffaz, tidak memakai sarung tangan. Itu larangan yang berlaku khusus untuk wanita. Kemudian rambut, cabut bulu, kemudian memakai wewangian, menikah dan menikahkan, berhubungan suami istri, dan berburu. Ya. Dan fidyahnya ada yang fidyatul adha, ada yang fidyahnya, ada yang fidyatul misal, ada fidyah yang mughalladhah dan seterusnya. Tapi insyaallah karena umrah ini kan sebentar, jadi insyaallah kita tidaklah sampai melakukan larangan-larangan ihram tersebut, insyaallah. Kemudian itu terkait dengan larangan-larangan ihram. Kemudian ketika kita sudah sampai di hotel, kita membagi kamar dan seterusnya, istirahat sebentar. Nah, kemudian selanjutnya kita menuju ke Masjidil Haram dan kita masih disunahkan untuk memperbanyak talbiyah. Kemudian kapan kita berhenti mengucapkan talbiyah bagi orang yang umrah? Ketika kita
masuk ke Masjidil Haram dan melihat Ka'bah. Nah, maka saat itu kita berhenti untuk mengucapkan talbiyah. Nah, kemudian ketika akan memasuki masjid, disunahkan kita membaca doa masuk ke dalam masjid. Apa doanya? Ya, kalau yang pendeknya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, iftahli, bukakanlah untukku abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Nah, jadi sebelum kita masuk masjid, ketika mau masuk masjid, maka kita membaca doa itu. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian ketika kita masuk ke Masjidil Haram, kita disunahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid, tidak? Tidak, karena kita dalam keadaan ihram. Maka disunahkan kita langsung menuju ke Ka'bah. Disunahkan untuk langsung menuju ke Ka'bah. Kemudian ketika sudah mendekat ke Ka'bah dan tawaf itu dimulai dari mana? Dari tiang mana? Dari tiang yang di situ ada Hajar Aswad. Nah, kita mendekat ke situ, kemudian kita mulai tawaf dari Hajar Aswad atau yang sedekat dengan Hajar Aswad. Ya, sebagian ulama mengatakan disukai untuk mengucapkan sebelum memulai tawaf dengan ucapan Allahumma imanan bika wa ittiba. Apa ittiba itu? Kain ihram, pundak sebelah kirinya itu pundak sebelah kanan. Ya, pundak sebelah kanan dibuka. Ini ittiba. Nah, kemudian kita mulai melakukan tawaf sebanyak 7 putaran. Doanya apa yang dibaca? Maka doanya bebas saja. Maka yang paling afdal, yang pertama, baca doa dengan doa-doa yang datang dari Al-Quran, kemudian dari sunnah Nabi SAW. Kemudian ada doa khusus, yakni antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Nah, Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang tawaf ketika melewati 2 rukun tersebut, maka disunahkan untuk memperbanyak doa apa? Sabu jagat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian 1 putaran sampai di Hajar Aswad lagi, maka kita isyarat lagi Allahu Akbar. Begitu. Persiapan ihram, sekali lagi kami ingatkan bagi yang belum berihram harus segera berihram. Ya, sudah ihram semua?
labbaik Allahumma umratan. Ya, kalau menggantikan orang tuanya atau keluarganya yang meninggal atau sakit yang kecil mungkin sebelumnya, maka disebutkan namanya labbaik Allahumma umratan an bulan. Ya, maka setelah kita mengucapkan niat ihram, maka berlaku larangan-larangan ihram, mahdzuratul ihram. Nah, ini harus kita jaga, jangan sampai kita melakukan larangan di antara larangan-larangan ihram tersebut. Kita berihram, maka disunahkan untuk memperbanyak mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, disunahkan bagi kita untuk memperbanyak mengucapkan talbiyah sampai kita di Masjidil Haram, dan ketika sudah terlihat Ka'bah maka kita berhenti untuk bertalbiyah. 7510 nggak ada? 762 7510. Pijit lagi, pijit. 7610 75. Oh iya, cek. Ya, diserahkan untuk memperbanyak membaca talbiyah bagi bapak-bapak atau kaum laki-laki untuk mengeraskan talbiyahnya. Adapun untuk ibu-ibu maka cukup mendengar oleh dirinya sendiri. Kalau di sampingnya tidak ada orang lain, maka atau suami sendiri, maka tidak apa mendengar oleh orang di samping. Kemudian hari ini hari Jumat. Nah, untuk teknis umroh bagaimana Pak? Sudi dan Nasir. Untuk teknis umroh berarti masing-masing saja ya? Ya, baik. Untuk teknis umroh berarti masing-masing. Barangkali ibu atau Pak Sudi membawa anak, misalkan kalau pagi ini berburu mungkin bisa siangnya atau sorenya, itu diatur saja. Kemudian karena hari ini hari Jumat, ada pemberitahuan tadi bahwa bis yang bermuara ke bis hotel yang bermuara ke terminal Sheikh Amir atau Gaza, nah kemungkinan hotel kita bisnya bermuara ke Gaza atau Sheikh Amir. Nah ini jam 9 sudah berhenti bisnya. Jadi nanti kalau kita ingin umroh pagi ini, nah, begitu sampai di hotel, kemudian kita sudah terima kunci, sudah menaruh barang dan seterusnya, menunggu atau ke kamar mandi, nah, maka segera berangkat sebelum bisnya berhenti. Karena bisnya berhenti dari jam 9 sampai sholat Jumat, sampai setelah sholat Jumat. Dan ini Jumat yang kedua ya, Jumat yang kedua di bulan Ramadan, dan biasanya memang penuh sekali. Ada pemberitahuan jam 9 itu bis yang bermuara ke terminal Sheikh Amir berhenti jam 9. Jadi diberhentikan dan disuruh menunggu di situ bis hotel. Jadi yang ingin umroh pagi ini, maka ketika sudah masuk hotel bersegera mandi dulu, kemudian kita berangkat ke Masjidil Haram untuk menyelesaikan rangkaian manasik umroh kita. Adapun bagi yang ingin nanti saya istirahat saja dulu di kamar, maka tidak mengapa. Jadi bisa kapan saja, dan setiap kita punya lebih tahu lah tentang kebutuhan dan kemampuan diri kita masing-masing. Yaitu sedikit pengumuman. Kemudian
terkait dengan kamar, jadi dapat info dari Pak Asim, kalau kamar laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, jadi tidak ada kamar khusus untuk pasangan suami istri. Jadi perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki. Nah, kemungkinan ini baru sebatas kemungkinan informasinya satu kamar 4 orang misalkan. Nah, maka ditentukan 4 orang itu dengan siapa. Jadi begitu kita sudah pegang kunci, tidak mendadak mencari lagi pasangan. Kalau nanti Pak Marsudi yang mengatur. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Ada tambahan Pak Marsudi? Pak Marsudi ada tambahan? Baik. Kemudian jadwal pulang kita ke Riyadh, insya Allah besok Sabtu jam 8 pagi bis ini sudah berangkat. Jadi diusahakan bagi yang sholat subuh di Masjidil Haram, kemudian misalkan mau menunggu sampai syuruk, maka bersegera. Diusahakan kalau yang mau menunggu sampai syuruk. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك